Ayo yang anak rantau Makassar, mana suaranya nih? Pasti sering BM alias banyak mau alias kangen sama makanan khas tanah kelahiran, ya kan? Makanan khas Makassar yang otentik emang susah-susah gampang ya buat ditemuin di ibu kota ya foodies. Menu jalan jajan kali ini nggak kalah spesial nih foodies. Kita mau cobain aneka makanan khas dari Makassar tuh. Kalau ngomongin makanan Makassar, pasti pada keingetan sama coto Makassar ya kan? Ayo ngaku. Padahal nih, makanan khas Makassar tuh banyak banget loh foodies yang gak kalah lazis dari coto Makassar. Salah satunya yang paling favorit ada di kedai bakso Tante Lia ini nih, yakni mie kering atau orang Makassar lebih familiar dengan sebutan mie titi. Jadi mie kering itu sebenarnya mie yang digoreng atau gimana sih Mas bisa jadi kering gitu? Digoreng dulu, nanti baru disiram sama kuahnya. Oh gitu, jadi mie sebelumnya udah digoreng, tinggal dibikin kuahnya. Sekarang berarti kita bikin kuahnya ya foodies ya. Bawang putih, bawang merah. Absen dulu bahan-bahannya nih foodies. Ada bawang putih dan bawang merah untuk bumbu aromatiknya. Terus toppingnya ada fish cake, ati ampela, ayam udang dan bakso goreng. Nah, kuah yang dipakai ini bukan sembarang kuah loh, tapi pakai kuah kaldu. Yang tinggalan nih, sayurannya ada sawi hijau supaya makin sehat. Sip! Yang khas dari mie titi ini, kuahnya foodies, kental dan gak terlalu banyak. Tahu nggak rahasianya apa sih yang bikin kuahnya jadi kental banget? Yes, buat para penghuni dapur pasti udah tahu banget. Larutan tepung maizena lah yang punya peran penting jadi bikin kuahnya so kental bingits. Tuh, lihat foodies, udah lengkap banget. Ada macem-macem yang dari laut ada, ayam juga ada, sayuran juga ada. Menggoda banget kalau gitu. Saya makan ini dulu ya Mas ya. Baksonya tolong disiapin, saya tunggu di dalam. Yuk foodies yuk. Selain mie titi, ada satu menu lagi nih yang paling best seller di sini, yakni nyuknyang. Orang Makassar pasti udah nggak asing ya sama makanan yang satu ini. Secara nyuknyang itu merupakan salah satu makanan yang sangat populer di Makassar. Buat yang belum tahu, nyuknyang itu apa sih? Nah, nyuknyang itu adalah bakso khas Makassar foodies. Masih satu keluarga sama bakso-bakso lainnya deh. Tapi meski satu keluarga, pasti ada bedanya. Foodies, jadi mumpung masih panas karena ini harus dimakan segera sebelum nanti kuahnya makin mengeras. Kita aduk dulu. Tuh foodies, kalau dilihat dari tampilannya mirip-mirip sama ifumi nggak sih? Tapi mie titi ini pakai mie yang ukuran lebih kecil dan lebih tipis dari ifumi. Proses memasaknya pun sedikit berbeda. Mie titi dipanggang atau dibakar terlebih dahulu foodies. Mie ini emang kecil-kecil dan crunchy banget begitu digigit. Terus dia udah ada aromanya sendiri, ternyata ada rasanya juga mie-nya itu. Ada tekstur mie yang crunchy ketemu dengan kuah kaldu yang kental. Sebuah perpaduan yang epic foodies. Apalagi mie-nya sebelum dikasih kuah tuh udah dibumbuin terlebih dahulu loh. Wih, so tempting ya. Jadi kalau kebagian mie yang gak kesiram kuah sekalipun, tetap lazis. Malah nih mie keringnya bisa digadoin loh. Iya, dimakan terpisah dari kuahnya. Ini pokoknya sama-sama mantap lah. Jujur Li lagi nih. Aku suka banget sama yang namanya mie kering kayak ifumi dan sebagainya. Dan mie titi ini enak banget. Jadi kita ada sensasi makan yang berbeda dibandingkan dengan mie goreng biasa ataupun mie kuah biasa. Ini tuh kayak crunchy, kering, tapi basah. Gimana coba mendeskripsikannya? Kering tapi basah, enak banget foodies. Bentar-bentar foodies, itu toppingnya juga benar-benar no play-play loh, alias nggak main-main. Lihat deh selengkap itu. Bikin mie titi ini jadi kaya banget rasanya. Kaya rasa dan kaya akan aroma. Ais, mantap ya. Asip pana. Nggak heran loh kalau mie titi jadi menu favorit di sini. Wajib banget ya kalau kalian kesini buat icip-icip mie titinya, oke? Ini kuahnya seger banget. Jadi cocok kalau disantap untuk si buah hati juga nih foodies. Jadi buat anak-anak kecil dikasih kuah ini kayaknya pas banget gitu. Rasanya itu ringan, sederhana, tapi seger. Oh iya, kalau biasanya bakso itu bulat seperti bola pingpong, nah di nyuknyang bentuknya kotak foodies. Kuah baksonya juga lebih bening ketimbang kuah pada umumnya. Kayak air putih biasa gitu foodies, padahal ada rasanya loh. Nah, jadi kalau di Makassar itu nyuknyang biasanya disantap sama ini. Tuh.
Bukan, ini bukan lontong foodies, tapi buras khas Makassar. Emang ya Indonesia ini super kaya banget, makanan yang terlihat sama, belum tentu namanya sama di setiap daerah. Yang khas adalah bakso kasarnya. Untung yang kasar bakso, bukan kamu. Bingung dong kalau dikasarin. Satu lagi foodies, nyuknyang di sini menggunakan bahan daging yang full tanpa lemak dan ditambah sedikit tepung kanji bikin warnanya tuh jadi kemerahan. Nah, abis ngicip yang gurih dan hangat, saatnya kita icip yang manis yuk. Ada es pisang hijau nih, asli Makassar juga nih foodies. Manisnya pas, terus si adonan ininya juga lumayan berasa gurih, dicampur sama si kuahnya yang manis, jadi pas banget. Terus si pisangnya juga ternyata udah manis banget dan adonan di sampingnya itu kayak melengkapi semuanya jadi satu, jadi lezat banget gitu foodies perpaduannya. Manisnya pas ya, kayak kamu. Iya, kamu yang lagi nonton Makan Receh Trans 7. Tarang, pepes tahu. Bukan foodies, ini namanya barongko. Soalnya kalau sepintas kayak pepes tahu memangnya dari tekstur dan warnanya. Bener kata pepatah ya foodies, jangan menilai buku dari sampulnya. Kayak barongko ini nih malah dikira pepes tahu. Ternyata manis. Kirain tadi awalnya ini gurih. Ternyata manis banget. Ini kayak campuran pisang. Ada kelapanya sedikit karena ada tekstur kelapanya. Dan ternyata foodies, ini bukan penutup dari rangkaian menu kita hari ini. Masih ada satu lagi dong, sikaporo namanya. Konon awalnya makanan ini cuma disantap sama para bangsawan aja loh. Tapi seiring berjalannya waktu, siapapun bisa menyantap sikaporo, termasuk Putih dan juga kita dong. Dia teksturnya lembut banget. Pas digigit itu kayak si adonannya malah nempel di sekeliling mulut. Lembut banget, berasa telurnya, tapi dia ada rasa manisnya gitu. Sikaporo ini rasanya emang dominan rasa telur nih foodies. Soalnya memang terbuat dari telur, tepung beras, dan santan. Makanya emang rasanya didominasi telur. Tapi ini nggak berasa amis loh ya. Manisnya seimbang kok sama rasa dan aroma telurnya. Aduh foodies, ini enak banget semuanya. Yang gurih-gurih tadi udah dicoba. Terus penutupnya yang manis-manis udah dicoba, tinggal nanti ketemu kalian yang manis di rumah. Jadi kalau kalian mau nyobain semuanya, penasaran pengen nyobain, nah bisa langsung aja mampir ke Bakso Tante Lia. Makan receh, belum receh tapi rasanya nggak receh.